Di dunia geopolitik itu ya, apa yang kita lihat di permukaan itu seringnya cuma secuil aja. Kayak beberapa waktu lalu, kita semua dibikin pusing sama dramanya pemerintahan Trump dan Iran. Pesen sama tindakannya tuh, wah nabrak-nabrak semua. Yuk kita bongkar bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, ini dia nih inti misterinya. Di satu sisi, Presiden Amerika Serikat ngeklaim udah ada kemajuan diplomatik. Di sisi lain, Iran ngebantah mentah-mentah. Katanya nggak ada tuh ngobrol-ngobrol sama sekali. Jadi, siapa nih yang bener? Permainan apa sih ini sebenarnya? Oke, sebelum kita nemuin jawabannya, kita mesti paham dulu seberapa kacaunya pesan yang dilempar ke seluruh dunia waktu itu. Situasinya tuh, kalau dipikir-pikir, bener-bener nggak masuk akal. Oke, coba kita runut ya. Pertama, ada ultimatum keras, 48 jam doang. Tiba-tiba, diperpanjang jadi 5 hari. Alasannya, katanya sih negosiasinya produktif. Tapi, anehnya, di hari yang sama, militer sama Israel malah nyerang fasilitas energi Iran. Jadi gimana coba? Ngomongnya negosiasi, tapi di lapangan tetap aja serang-serangan. Sinyalnya bener-bener campur aduk kan? Nah, ini dia bukti nyatanya. Kontradiksinya jelas banget. Pernyataan resmi dari dua negara ini benar-benar 180 derajat bedanya. Satu bilang kita lagi ngobrol, yang satu lagi bilang nggak ada obrolan sama sekali. Jelas aja semua orang jadi garuk-garuk kepala. Nah, disinilah kita mulai masuk lebih dalam. Kalau kita cari jawabannya di panggung politik atau diplomasi, kita bakal nyasar. Kuncinya ternyata ada di ekonomi. Yap, ini semua soal duit. Oke, jadi mari kita follow the money. Apa sih sebenarnya dorongan ekonomi di balik semua tindakan yang kelihatan aneh ini? Dan gimana dampaknya, terutama buat Amerika sendiri? $106. Ingetin angka ini baik-baik, angka ini adalah jantung dari semua masalah ini. Waktu itu, ini bukan cuma angka di layar monitor loh, ini angka yang bikin seluruh perekonomian goyang. Kenapa angka itu penting banget? Ya, karena harga minyak $106 per barel ini benar-benar bikin ekonomi AS bonyok. Pasar saham udah di ujung tanduk, mau masuk zona koreksi. Dan yang paling penting, rakyat Amerika di bawah ngerasain banget dampaknya. Makanya pemerintah tuh ditekan habis-habisan buat ngelakuin sesuatu. Cepat. Dan disinilah plot twistnya. Ternyata nggak perlu ada negosiasi beneran. Cuma dengan ngumumin kalau ada negosiasi, pasar langsung bereaksi. Rasa takut akan perang sedikit mereda, dan boom, harga minyak langsung turun. Jadi ini bukan soal nyari damai, tapi soal mainin harga buat nyelamatin ekonomi dalam negeri. Cerdik kan? Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Permainan ekonomi ini punya lapisan kedua yang nggak kalah penting. Bisnis penjualan senjata yang untungnya gede banget. Coba deh lihat angka-angka ini. Gila kan? Cuma dalam hitungan minggu setelah ketegangan naik, Uni Emirat Arab sama Kuwait langsung borong senjata senilai ratusan triliun rupiah dari Amerika. Ini bukan kebetulan, ini adalah bagian dari skenarionya. Nah, logika jebakannya tuh kayak gini. Dan ini menarik banget. Langkah pertama, AS bangun pangkalan militer di negara-negara Arab. Ini bikin Iran ngerasa terancam kan? Langkah kedua, Iran balas nyerang negara-negara itu. Terus langkah ketiga, negara-negara Arab yang panik tadi langsung beli senjata dari siapa? Ya dari AS. Jadi AS seolah-olah menciptakan masalah sekaligus menjual solusinya. Lingkaran setan kan? Kutipan ini, wah nusuk banget dan ngerangkum semuanya dengan sempurna. Trump yang mulai ketegangan Trump yang jual senjatanya, dan Trump juga yang dapat untungnya. Siklus yang sinis banget, di mana instabilitas diciptakan, terus solusi mahalnya dijual ke mereka yang terjebak di tengah. Tentu aja, manuver-manuver ekonomi jangka pendek kayak gini pasti punya konsekuensi. Dampak geopolitik jangka panjangnya, nah ini yang bisa jadi bahaya banget dan sama sekali nggak diperkirakan. Di tengah-tengah semua kekacauan ini, Trump ngambil langkah yang lebih jauh lagi. Dia coba ikut campur urusan dalam negeri Iran soal suksesi kepemimpinan. Dia terang-terangan bilang kalau Mojtaba Khamenei, anaknya pemimpin tertinggi waktu itu, nggak pantas jadi penerus. Hasilnya gimana? Ya bisa ditebak, Iran malah ngelakuin kebalikannya. Mereka justru milih orang yang paling ditolak sama Trump. Ini bukti kalau tekanan dari luar tuh seringnya malah jadi bumerang. Nah, disinilah konsekuensinya jadi serius banget. Ayahnya selama puluhan tahun punya fatwa yang larang Iran bikin bom nuklir. Tapi anaknya, si Mojtaba ini, beda. Dia lebih dekat sama kalangan militer, dan kabarnya lebih terbuka sama ide program nuklir. Beda banget kan pendekatannya? Dan inilah ironi terbesarnya.
Semua kebijakan yang katanya tujuannya buat mencegah Iran punya senjata nuklir, pada akhirnya malah menciptakan situasi yang justru bikin kemungkinan itu jadi lebih dekat dari sebelumnya. Niatnya A, hasilnya malah Z. Jadi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Dalam permainan geopolitik yang taruhannya tinggi banget, apakah kemenangan ekonomi sesaat sepadan dengan resiko jangka panjang yang bisa jadi permanen? Saat harga minyak dan penjualan senjata jadi prioritas, apa sih yang sebenarnya kita korbankan? Pertanyaan ini relevan banget, nggak cuma buat kasus ini, tapi buat banyak konflik lain di seluruh dunia.